Kalau Bapak itu kan orang yang hadir di depan kamera atau di depan masyarakat, di depan publik gitu loh. Biasanya itu kan kalau di Inggris mereka pakai masker atau apa nggak terlihat gitu identitasnya. Sedangkan Bapak itu kan berdiri sendiri, itu kan terlihat. Pernah takut menjadi target nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita The Ambyar. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan ini juga yang membuat saya gemeter nih. Karena biasanya ketemu dengan yang setingkat kabupaten atau misalnya di desa, tapi sekarang di tingkat provinsi nih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini perkenalkan dulu, beliau ini adalah Kompol Haji Saturi SHMM selaku Kasubdit Identifikasi Sosial Satgas Wil Jabar Densus 88 Anti Teror Polri. Oh, baru dengar anti terornya aja kita udah pokoknya kalau berbicara masalah teror itu Pak, kayak gimana gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri kan kita sering sekali mendengar berita-berita tentang terorisme gitu Pak. Tapi serem, ya? Serem Pak. Tapi yang kadang-kadang tidak membuat serem juga Pak. Sebab ketika ada teror, kadang-kadang masyarakat tidak begitu menakutkan gitu, tidak seperti di luar negeri. Nah, di sini saya ingin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan buat Bapak nih. Pertama, ini sebenarnya kalau di Indonesia ini apa sih Pak yang menjadi penyebab atau misalnya faktor adanya kegiatan teror-teror seperti itu Pak? Ada tindakan teror seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada The Ambyar yang sudah menerima kami. Sama-sama Pak. Aduh, alhamdulillah. Itu pertanyaan yang cukup luar biasa. Kira-kira apa penyebabnya terorisme berada di Indonesia? Nah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan itu. Faktor yang pertama mungkin juga adanya kondisi global. Salah satu kondisi global seperti yang selama ini terjadi, misalkan seperti di Suriah. Kemudian ketika Israel juga menyerang Palestina, itu bagian dari faktor yang menyebabkan timbulnya giroh dari para mujahid-mujahid yang ada di Indonesia. Nah, kemudian faktor lokalnya, faktor lokalnya diantaranya adalah masing-masing di wilayah Indonesia, wabil khusus mungkin Jawa Barat atau di Cirebon ini. Di Cirebon ini merupakan kota yang berkebudayaan, di mana kota yang berkebudayaan itu sangat berbeda, berbanding terbalik dengan paham-paham yang dimiliki oleh orang-orang radikal terorisme, di mana bahwa orang-orang radikal terorisme itu mereka tidak akan mengenal namanya kebudayaan. Dan kebudayaan yang dianggap yang ada di Cirebon ini dia anggap bahwa itu adalah bagian dari kekufuran, sehingga itu bid'ah. Nah, itu seperti itu diantara bahwa faktor penyebabnya. Kemudian ada lagi faktor yang lainnya, bahwa diantara mereka juga sebenarnya ada juga yang menginginkan adanya kekuasaan, di mana bahwa kelompok-kelompok ini banyak sudah masuk di dalam kelompok-kelompok yang ada di sistem-sistem yang ada di Indonesia. Seperti contoh Ikhwanul Muslimin yang sudah juga bermetamorfosis di dalam kelompok yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin itu diantaranya faktor yang menyebabkan. Oh ya, berarti faktor-faktor itu banyak sekali Pak ya. Jadi tidak hanya satu faktor yang menyebabkan tindakan terorisme itu dilakukan oleh para teroris. Nah, sebenarnya Pak, kalau di Indonesia sendiri Pak, embrionya yang bisa memunculkan terorisme seperti itu tuh dari mana? Kemudian dari embrio-embrio itu kan nanti bisa jadi muncul kelompok-kelompok. Ada satu kelompok atau banyak kelompok Pak di Indonesia sendiri Pak? Baik, perlu nanti saya jelaskan bahwa kalau saya mengilustrasikan sebuah pohon, bahwa intoleran, radikalisme, terorisme ini saya menuliskan sebagai sebuah pohon, di mana bahwa
intoleran itu diibaratkan sebagai akar. Nah, di mana bahwa orang yang sudah terpapar dalam intoleran itu mereka baru sebatas di dalam mindset, di dalam pemikiran. Nah, kemudian dia berkembang lagi ketika yang bersangkutan sudah mulai radikal. Nah, radikal ini baru sebuah batang pohon. Itu dia sudah mulai melakukan sikapnya, perilakunya. Nah, seperti contohnya misalnya ketika dia bersekolah, yang bersangkutan sekolah, atau yang bersangkutan juga misalkan PNS, atau mungkin juga bersangkutan karyawan di sebuah perusahaan swasta misalkan. Ketika di dalam kegiatan itu ada upacara bendera atau ada penghormatan bendera, hampir dipastikan bahwa orang yang sudah terpapar baik itu intoleran radikalisme itu, dia tidak akan mau menghormat bendera merah putih maupun juga menyanyikan Indonesia Raya karena mereka menganggap bahwa itu adalah bid'ah. Nah itu kurang lebih embrionya mereka seperti itu. Kemudian embrio itu di Indonesia apakah sudah banyak? Cukup banyak. Kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun yang lalu di mana sebenarnya adalah kalau dibilang mbahnya teroris itu sebenarnya berawal dari NII. Kemudian mereka bermetamorfosis dengan bentuk namanya dulu Jamaah Al-Islamiyah, di mana kita ketahui bersama bahwa kelompok Jamaah Al-Islamiyah ini melakukan pengeboman termasuk diantaranya adalah pengeboman di Bali 12 Oktober 2002. Nah, itu yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Nah, kita ketahui beberapa pelakunya sudah dilakukan eksekusi. Nah, kemudian mereka bermetamorfosis kembali. Ada mereka masuk kepada JAT, kemudian juga ada Jamaah Ansarud Daulah JAD. Kemudian juga banyak hal yang lain. Seperti diantaranya juga kita ketahui ada Khilafatul Muslimin. Nah, itu kelompok-kelompok yang ada di Jawa Barat, di Indonesia maupun di Cirebon itu cukup banyak kelompok-kelompok intoleran radikalisme. Sehingga kita perlu bahwa kita untuk bagaimana caranya bisa menangkal kelompok-kelompok itu untuk tidak bisa berkembang. Gitu. Untuk menangkal mereka tidak berkembang, ini ya ada ya pertanyaan yang menggelitik buat saya nih Pak. Nah, bisanya masyarakat atau orang per orang itu masuk dalam kelompok mereka itu caranya atau metodenya seperti apa Pak? Sedangkan kita tahu kalau di Indonesia itu kan sudah begini enak sekali lah. Sedangkan mereka mengharapkan katanya segala stupid tidak sesuai dengan hukum Islamnya atau apanya. Sedangkan kita di Indonesia sudah enak sekali. Ini apa nih yang membuat masyarakat atau misalnya orang itu terpapar atau proses rekrut lah? Rekrutnya bagaimana gitu bisa mereka? Banyak faktor memang. Tapi diantaranya adalah yang pertama itu faktor ekonomi. Kemudian adanya diskriminasi. Diskriminasi itu baik juga dilakukan oleh pemerintah, di mana termasuk juga oleh aparatur, di mana bahwa mereka menganggap bahwa pemerintah yang tidak berhukum kepada hukum Allah, mereka menganut al-wala wal bara. Ketika pemerintah yang tidak menganut kepada hukum Allah bahwa itu adalah negara kafir, sehingga perlu dilakukan atau diperangi. Nah, kondisi seperti inilah yang dijadikan salah satu dasar mereka untuk melakukan aksi-aksi tadi. Nah itu yang pertama. Kemudian pola rekrutmennya sendiri itu banyak hal juga. Ada mereka dari persaudaraan, dari pertemanan. Kita ketahui persaudaraan yang tadi saya sebutkan bahwa bom Bali 1 hampir mayoritas adalah kakak beradik. Contoh Ali Imron, kemudian Muklas, Amroji, itu semua kakak beradik. Termasuk juga Nasir Abbas, itu juga Nasir Abbas adalah iparnya dari mereka-mereka itu. Ini rekrutmen itu bisa datang dari kekerabatan, bisa juga datang dari persahabatan, bisa datang juga dari kelompok-kelompok yang rentan
terhadap perekrutan. Di antaranya adalah anak-anak muda, kemudian wanita, di mana anak-anak muda ini mayoritas adalah mereka yang sedang mencari jati diri untuk bisa mencari jati diri, kira-kira apa yang atau pemahaman apa yang bisa dapat mereka dapatkan, kurang lebih. Gitu. Jadi proses rekrutnya sebenarnya susah juga ya, tapi ternyata hal seperti itu bisa mengajak atau merekrut mereka sampai melakukan tindakan-tindakan teror. Ya. Itu kan sangat berbahaya sekali. Nah, sampai sejauh ini Pak, untuk Densus sendiri penanganannya seperti apa sih Pak ketika bertemu dengan hal-hal yang seperti itu Pak? Apakah langsung melakukan pencegahan atau misalnya penangkapan atau bagaimana gitu, agar jangan sampai dampak atau efek yang mereka lakukan itu besar gitu? Baik. Yang pertama, ketika kita melihat ada satu kelompok ya, atau perorangan yang diduga mereka sudah mulai terpapar, baik itu pemikirannya, baik itu juga tindakannya, tentunya aparat dalam hal ini adalah Densus 88 kita melakukan mungkin ya semacam mungkin dibilang penelusuran terhadap yang bersangkutan, mapping terhadap yang bersangkutan, profiling terhadap yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan ini masuk ke dalam kelompok ini hanya sekedar ikut-ikutan atau mereka sudah jauh sampai yang bersangkutan mungkin sudah berbaiat. Nah, ketika yang bersangkutan sudah berbaiat, inilah yang namanya tadi embrionya yang bersangkutan untuk bisa satu klik masuk ke dalam kelompok teror. Nah, upayanya apa? Upayanya adalah kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, termasuk juga organisasi masyarakat sipil, termasuk juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mungkin tokoh-tokoh pemuda-penggerak, untuk bisa ketika menemukan ada orang atau kelompok yang sudah melakukan pembaiatan atau mungkin sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang radikalisasi yang mereka lakukan, itu bekerjasama dengan stakeholder dan seluruh komponen yang ada itu untuk melokalisir agar pemahaman itu tidak bisa berkembang di dalam lingkungan wilayahnya. Itu kemudian ketika yang bersangkutan sudah masuk ke dalam kelompok radikal dan sampai yang bersangkutan sudah berbaiat, itu Undang-Undang Nomor 5 2018 itu sudah memberikan amanat bahwa ketika mereka sudah melalui kegiatan seperti contohnya IDA, kemudian juga sudah melakukan perbuatan-perbuatan persiapan yang lain, sudah persiapan mereka akan melakukan amalia, itu Undang-Undang Nomor 5 2018 bisa lakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini ada di dalam pasal di Undang-Undang Nomor 5 2018 percobaan. Nah, percobaan terorisme itu bisa dilakukan upaya preemptive strike. Nah, upaya-upaya preemptive strike ini adalah bagian dari upaya pihak kepolisian agar tidak sampai terjadi kegiatan amaliyah yang bisa dalam hal ini adalah pembunuhan ataupun mungkin kegiatan-kegiatan kekerasan lain yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah itu. Ya. Berarti kan kalau hal seperti itu kadang-kadang kita gini Pak, ketika terjadi satu tindakan teror nih, kemudian berita itu pasti akan besar. Tapi kan terkadang banyak sekali yang justru tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh, mereka menganggap bahwa ini adalah sebagai pengalihan isu saja. Padahal kenyataannya memang itu ada korbannya. Nah sebenarnya selain daripada masyarakat sendiri yang jadi korban, pernah kejadian atau pernahkah dari anggota Densus sendiri yang menjadi korban terorisme, misalnya ketika waktu penangkapan atau bagaimana gitu? Sebab ini juga harus adil gitu Pak, jangan sampai mereka tuh hanya menceritakan wah ini pengalihan isu atau bagaimana gitu. Memang ada sebagian masyarakat yang mencemooh bahwa ini adalah bagian dari pengalihan isu. Ini bagian juga dari akal-akalan kurang lebih. Tetapi bahwa pekerjaan ini kita lakukan bukan sekonyong-konyong. Bukan sekonyong-konyong bahwa kelompok ini ada kita tangkap kemudian mereka tidak. Tapi kita dengan seluruh
komponen yang ada, seluruh anggota yang tidak pernah berhenti, itu kita terus lakukan upaya-upaya penelusuran terhadap kelompok itu. Nah, kemudian dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ketika ada kejadian bom atau ketika kami lakukan penangkapan, itu sudah banyak korban polisi, ya, aparatur yang dilakukan atau yang jadi korban. Contoh saja di ketika hari Jumat di tahun 2011 ada di Polres Cirebon Kota di Masjid Al-Zikro. Itu juga bagian dari upaya teror yang dilakukan oleh almarhum Syarif. Itu mereka menganggap bahwa masjid itu bom, itu karena masjid itu dia menganggap masjid itu adalah masjid teror yang harus diperangi oleh mereka. Kemudian banyak lain ketika melakukan penangkapan dulu zaman ketika tahun 2005, 5 November 2005 melakukan penangkapan terhadap Putra Asari di Batu Malang. Kemudian melakukan penangkapan 2009 di Solo, ya. Itu terhadap Nurdin Emto, kemudian di Wonosobo itu tidak sedikit juga anggota yang kena tembak, yang jadi korban itu, Pak. Jadi korban itu. Bahkan sampai meninggal dunia, Pak. Ya, ada. Itu di Jawa Barat. Kemudian ketika tahun 2010 peristiwa Janto, ya, di mana juga ketika itu banyak juga dari mereka kita baku tembak. Tidak sedikit juga, Pak, polisi yang ditembak oleh mereka sampai meninggal dunia. Begitu. Ya, artinya jangan sampai mereka hanya memikirkan bahwa ini adalah kejadian ini sebagai pengalian isu saja, kan bukan hanya masyarakat yang jadi korban, aparat juga banyak korban, apalagi yang Densus. Ini pertanyaan saya yang agak lucu juga, Bapak. Berarti kan masuk dalam spesialisasi di Densus 88, Pak. Bapak takut nggak, Pak? Secara pribadi saya tidak takut. Ya, artinya kalau Bapak itu kan orang yang hadir di depan kamera atau di depan masyarakat, di depan publik gitu loh. Biasanya itu kan kalau Densus mereka pakai masker atau apa, nggak terlihat gitu identitasnya. Sedangkan Bapak itu kan berdiri sendiri, itu kan terlihat. Pernah takut menjadi target nggak, Pak? Kalau secara naluri manusia pasti ada, tetapi persentase takut dan tidak takut itu mungkin lebih banyak yang tidak takut. Apa sebabnya? Karena kami menganggap bahwa mereka itu manusia, orang-orang itu adalah juga saya meyakini mereka punya hati untuk bisa berubah. Tetapi bagaimana langkah kita selaku aparatur, ya, untuk bisa merangkul yang bersangkutan agar setidaknya persentasi yang tadinya tidak baiknya hanya misalkan 10%, kita terus dekatin, kita terus lakukan pembinaan, setidaknya mulai meningkat rasa ketidakpuasan atau rasa ketidakpercayaan pada aparatur dari 10% menjadi 20%, 30%. Nah, itu harapan kami seperti itu. Nah, dan pastinya mereka mungkin tidak akan sampai kembali kepada zero, pemahaman seperti itu tidak akan sampai kembali ke nol. Tapi pasti mereka masih ada. Namun upaya-upaya kami yang selaku Direktorat Identifikasi Sosialisasi itu kami melakukan ketika ada tim kami melakukan penangkapan, kami sudah datang kepada keluarganya, ya, termasuk pada tersangkanya untuk melakukan asesmen. Tidak sedikit pula kami ketika datang kepada keluarganya itu dikatakan kafir, togut, tidak sedikit. Tapi karena kami bertujuan baik, kami ingin melakukan pendekatan humanis terhadap mereka untuk bisa menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak baik dan tidak benar. Nah, terus kami melakukan asesmen sampai yang bersangkutan juga kembali lagi proses penuntutan sampai bersangkutan juga divonis oleh pengadilan. Kami terus menerus sampai yang bersangkutan juga vonis, kemudian menjalani hukuman, dan sampai yang bersangkutan kembali ke masyarakat. Kami terus melakukan itu, melakukan kegiatan pembinaan. Tentu tadi pembinaan ini ketika yang bersangkutan sudah berada di lingkungan masyarakat,
kami mengajak seluruh stakeholder, aparatur di setempat di sana, RT, RW, kemudian tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian dan seluruh komponen yang ada untuk bisa sama-sama merangkul yang bersangkutan, menerima yang bersangkutan untuk kembali lagi kepada pangkuan Ibu Pertiwi dan juga untuk bisa kembali yang bersangkutan ke tengah-tengah masyarakat sebagai bahwa Indonesia hadir ini adalah sebagai negara yang memang dilandasi oleh adanya Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kalau dilihat dari seperti itu, tugas Bapak ini mulai penangkapan sampai dengan pembinaan pasca vonis dan lain sebagainya, rentang waktunya lebih lama ya Pak ya. Tugasnya ini luar biasa sekali. Ini Pak, tugas yang terberat ini, soalnya dari A sampai Z dipegang semua sama Bapak. Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik sekali Pak, yakni sebenarnya tujuan mereka melakukan tindakan teroris itu apa Pak? Tindakan teror, sedangkan mereka sendiri kan teroris seperti yang Bapak jelaskan banyak cabangnya, banyak kelompok-kelompoknya. Ini kalau mereka semua punya tujuan masing-masing, tujuan besarnya atau mereka itu tujuannya apa gitu loh. Kalau dilihat dari Indonesia kan kita sudah sangat Bhinneka Tunggal Ika, agama apapun bisa tinggal di Indonesia, masyarakat yang suku dan lain sebagainya bisa hidup di Indonesia. Itu mereka mau seperti apa Pak? Tujuan besarnya itu Pak? Ya, kalau sepengetahuan kami bahwa sebenarnya tujuan mereka itu adalah pendirian daulah Islam secara umum. Tetapi menurut versi mereka. Iya. Itu kan kelompoknya banyak Pak. Semuanya daulah semua Pak. Rata-rata mereka menginginkan seperti itu. Hanya mungkin saya mengilustrasikan, mungkin ada orang yang sebenarnya tujuan utamanya ke Jakarta. Ada orang lewatnya dari Cirebon menuju Jakarta. Ada orang dari Tasik menuju Jakarta. Ada orang dari Sukabumi menuju Jakarta. Sama sebenarnya. Dari beberapa dalam tanda kutip paksi-paksi tadi itu sama sebenarnya mereka adanya ingin mendirikan sebuah daulah Islamiyah menurut versi mereka gitu kan. Sehingga tidak sedikit pula dari mereka yang memaksakan kehendak, termasuk juga tadi dengan dalih ayat-ayat Al-Quran bahwa negara Indonesia ini adalah harus menjadi sebuah negara Islam kurang lebih. Iya, soalnya begitu banyak cabangnya, begitu banyak kelompoknya, dan semuanya seperti tadi Bapak jelasin, kita mau ke Tasik nih, ternyata kan ada jalan lewat Bandung, lewat Garut, yang mereka tuju. Ya syukurnya mungkin mereka belum bersatu Pak ya. Kalau bersatu kayaknya agak repot juga misalnya untuk menanganinya. Nah ini Pak, sebenarnya di Densus sendiri langkah pemerintah yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan itu untuk proses deradikalisasi untuk terorisme ini bagaimana Pak? Apa yang sudah dilaksanakan atau rencana depannya itu seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Densus, kemudian juga oleh badan-badan yang ada dalam hal ini adalah BNPT dan seluruh kementerian lembaga, termasuk juga kalau di provinsi ada namanya Kesbangpol, di kabupaten juga ada Kesbangpol, termasuk juga seluruh dinas-dinas itu sebenarnya sudah mulai membantu kerja-kerja kami, dan termasuk juga adalah dari organisasi masyarakat sipil, baik itu dari contohnya Fatayat NU, kemudian juga ada Caruban, ada juga Gus Durian, ada juga Pemuda Katolik, ada juga banyak hal. Nah itu bagian dari untuk melakukan agar mereka ini tidak berkembang gitu. Seperti itu. Iya, jadi sudah banyak yang dilakukan Pak ya, apalagi ternyata setelah banyak penangkapan pelaku teror ini bukannya malah berhenti tapi ada lagi seperti apa ya, jamur yang tumbuh di musim hujan gitu. Kita tidak bisa langsung membunuh berat selesai gitu. Itu hal seperti itu kan sangat berat sekali mungkin untuk Densus Pak. Nah ini Pak, untuk selanjutnya pesan dan kesan dari Bapak sendiri misalnya untuk negara Indonesia ini bagaimana Pak untuk pemikiran orang-orang yang memiliki pemikiran radikal, intoleran maupun yang akan punya sedikit ini nggak nyaman nih di Indonesia yang akhirnya menjadi bibit-bibitnya akan menjadi teroris selanjutnya gitu.
Apa tuh Pak pesan dan kesan untuk mereka ya Baik. Pak? Kami berpesan yang pertama, ketika mencari ilmu, carilah ilmu agama, ilmu umum itu kepada guru atau ustadz yang mumpuni dan juga sanadnya jelas. Agar apa? Agar pemahaman-pemahaman itu bisa diyakini kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah kami juga mengajak warga masyarakat untuk bisa mendeteksi ketika ada di lingkungan kita, saudara kita, anak-anak kita, atau mungkin tetangga kita yang ketika pada awalnya yang bersangkutan itu begitu akrabnya bergaul dengan kita, kemudian ada perubahan sikap yang bersangkutan sudah mulai menutup diri, sudah mulai eksklusif, bahkan mungkin ketika menyampaikan, ada orang yang menyampaikan salam saja mereka tidak menjawab. Itu harus kita waspadai bahwa itu mungkin sudah dalam tanda kutip sudah mulai terpapar. Nah, sehingga pesan itu ya, dan kondisi itu bisa ya, supaya masyarakat juga bisa paham. Nah, karena apa? Karena saat ini bahwa kelompok ini tidak pernah berhenti sampai sekarang. Mereka terus bergerak, mereka terus berjalan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka anggap benar. Mungkin begitu. Ya, jadi kita mengharapkan masyarakat agar punya deteksi dini Pak ya. Jadi mereka bisa mengawasi sekeliling mereka ketika ada hal-hal yang memang mencurigakan, itu bisa langsung melaporkan atau baik ke tokoh masyarakat atau pemuka agama. Betul. Untuk bisa mencegah. Karena memang untuk kasus teroris ini kan seperti kita ketahui bersama sangat sulit sekali untuk dicegah Pak. Kita hanya bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, jangan sampai ini semakin besar. Tapi kalau sudah jadi tindakan teror, akan memberikan dampak yang sangat luas sekali untuk masyarakat Indonesia. Kayaknya untuk hari ini saya banyak mendapatkan masukan dari Bapak Pak. Pertanyaan terakhir Pak, kata Ali Imron kan untuk menjadikan seseorang teroris itu tidak butuh waktu lama Pak, hanya 2 jam kayaknya bisa Pak. Itu caranya gimana Pak? Artinya biar kita deteksi dini kan, kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini, wah ini kayaknya masuk kategori teroris nih. Itu yang diucapkan oleh Ali Imron itu apa Pak? Maksudnya Pak? Ini sebelum ditutup nih Pak, soalnya kalau misalnya itu sering sekali ngawang di kepala saya, 2 menit kayaknya bisa membawa bom terus buar gitu, gampang sekali gitu loh. Ya, itu sebenarnya mungkin bisa sebagai bahasa yang kiasan. Artinya begini, ketika Ali Imron menyampaikan seperti itu, bahwa untuk menjadikan seseorang itu teroris hanya tidak memerlukan waktu yang lama. Itu bisa terkantor oleh kegiatan itu ketika kita yang pertama tadi kita belajar menuntut ilmu pada guru yang mumpuni. Kemudian juga kita juga harus juga memahami bahwa negara Indonesia ini kan didirikan oleh bukan oleh orang agama Islam saja, agama yang lain. Banyak juga pendiri-pendiri bangsa ini bukan dari kalangan Islam saja, banyak. Nah, sehingga intinya bahwa kita harus bisa memberikan mencari ilmu, mencari pengetahuan kepada guru yang mumpuni, dan kemudian juga ketika kita mendapatkan pengetahuan dari orang itu, kita selaku umat Islam dalam hal ini harus juga tabayun, menanyakan kepada orang atau kepada guru yang mumpuni, bagaimana Pak Ustadz saya mendapatkan info seperti ini, bagaimana supaya kita ada pembanding. Termasuk juga kita harus bisa memahami bahwa harus ada wawasan kebangsaan. Dari wawasan kebangsaan itu kita tahu ada 4 pilar, PBNU, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, ada UUD 45.
Ini singkatannya pas banget PBNU gitu. Ya. Nah, kemudian kalau dari Islam sendiri kita harus bisa menganut harus ada Islam wasatiyah. Moderasi beragama itu penting agar juga kita tidak mudah terkooptasi oleh kelompok-kelompok itu. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah ini malam ini mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Satori. Dan Sobat Damjar, jangan lupa kita harus tetap waspada bahwasanya terorisme itu bisa kita cegah. Kita sebagai masyarakat harus tetap berhati-hati dan waspada. Kita harus jaga terus Indonesia ini sebagai bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ingat, selalu waspada, deteksi dini, segera laporkan. Itu saja, terima kasih Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.